get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke. Kita sudah masuk ke minggu kedua Januari 2023 guys. How was it going? Semuanya berjalan dengan menyenangkan. Amin, amin, amin ya. Semuanya berjalan dengan sempurna, Ray. Perfect, amin. Ini adalah love reading untuk kamu Pisces couple ya, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Januari 2023. Oke, seperti biasa untuk readingan couple yang kedua, ya di minggu kedua itu akan aku awali dari Pisces guys, dan nanti akan berakhir di Taurus ya. Jadi Pisces, Scorpio, Cancer gitu sampai terakhirnya nanti di Taurus ya. Kebalikan dari yang pertama. Oke, biar adil. Oke. Reading ini akan bersifat general dan vice versa. Aku bisa bicara ke banyak Pisces sekaligus, jadi nggak akan semua Pisces akan resonate dengan apa yang sebentar lagi aku sampaikan, oke? Dan kemudian energi juga bisa kebolak-balik. Bisa jadi ini adalah energi kamu Pisces, atau bisa jadi ini adalah energi pasanganmu, orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya. Karena ini adalah couple reading, oke? Dalam kesempatan kali ini aku akan ambil 10 kartu dengan full Celtic Cross guys. 6 kartu pertama akan aku bahas di video ini yang bentuk The Hangman. 6 kartu pertama yang di cross itu akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi kalau kamu merasa ini adalah readinganmu dan butuh nasihat atau pencerahan dalam menghadapi 2 minggu terakhir Januari ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Aku sudah siapkan 3 link di situ dari nyawer.co, Sosiabas, dan satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi semua Pisces yang tertarik untuk menonton video extended. Oke. Sudah ready? Belum ready. Aku masih akan ambil 3 zodiak ya yang penting untuk 2 minggu terakhir Januari ini untuk kamu Pisces ya. Zodiak ini adalah zodiak-zodiak yang lagi dealing sama kamu, karena ini general reading. Mereka ini mungkin sedang cross watching ya, atau sedang mengamat-amati kamu saat ini Pisces. Oke, mari kita lihat dulu siapa yang akan mendapatkan pesan istimewa dari kurir khusus di 2 minggu terakhir Januari. Ada The Lovers, berarti Gemini ya guys. Halo cross watcher Gemini. Pisces yang lagi dealing sama Gemini. Terus siapa lagi? Halo. Oke. No. I won't take this. Ini dia baru. Pisces yang dealing sama Sagittarius. Oke, ada Sagittarian di sini sama satu lagi Pisces yang dealing sama Libra ya guys. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus untuk kamu. Crosswatcher juga perlu dengar ini tentunya guys ya. Gemini, Sagittarius, dan Libra. Pisces dealing Gemini, Pisces dealing Sagittarius, dan Pisces dealing Libra. Oke, kita segera mulai saja readingan untuk kamu ini Pisces. Seperti biasa dari Oracle dulu ya guys. Aku sudah siapkan 2 deck Oracle di sini. Kita akan ambil masing-masing 1 kartu dari tiap deck ya, sebagai petunjuk atau clue dalam menghadapi akhir Januari 2023. I call upon the Almighty, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading, please bless this. For Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the second bi-weekly of January 2023. Oke, 1 kartu dari sini Pisces, come on baby, you can do that. Iya. Langsung aja sekalian ya guys, aku ambil 1 lagi dari sini biar clear, nanti sekalian aku tak kasih tahu ke kamu isi kartunya apa. For my Pisces please, couple. Second weekly of January 2023. Ini kartu masih licin banget, masih baru guys. Kayaknya belum pernah aku pakai deh guys. Dan aku tadi tiba-tiba melihatnya di lemari dan pakai itu guys. yang itu dipakai. Oke. Apa di sini Pisces ceritanya? Belum. Oke, ini dia. Oke, kartu yang pertama adalah break free, regain your youth ya, and
Apa ini guys? Fly, oke. Aduh tulisannya gimana sih fontnya? Break free, regain your youth and fly. Break free itu lepaskan, ya, bebaskan. Dan kemudian regain itu artinya dapatkan kembali. Gain itu dapatkan, regain artinya dapatkan kembali your youth, kemudaanmu, masa mudamu, and fly. Kemudian terbang. Ini tentang melepaskan ya guys. Aduh sorry Pisces. 2 minggu terakhir Januari yang ketangkap adalah tentang melepaskan. Dan ada inhibited and release. Kalian lihat ada yang nempel di sini guys. Ini kartu memang agak-agak gimana begitu ya. Tapi aku yakin para penonton tarot atau penonton Be Delightful ini udah pada dewasa semuanya, karena kartu ini mungkin agak ekstrim sekali. Dan ini ada yang menempel sulit lepas. Ya, dan I don't see this is a good things guys. Banyak orang yang melakukan yang beginian, oke, tapi itu berdasarkan maybe emotion, deep emotion gitu ya, atau memang itu hal yang indah yang sakral. Tapi yang aku lihat sini kalian, ini kayak iblis-iblisan gitu guys, ada tanduknya, oke, karena simbol iblis di tarot itu adalah tanduk ya. Jadi kayak sexually unsacred. Ya, apapun itu keintiman yang kamu jalani saat ini bersama seseorang, aku rasa itu nggak sakral. Artinya seharusnya itu tidak terjadi. Begitu Pisces. Ditambah kartu rilis, lepaskan break free tadi, dan kemudian dapatkan kembali kemudaanmu, be young again and fly, terbang. Aku rasa kamu terikat dengan yang begini-beginian Pisces, dan kamu tahu itu bukan hal yang baik yang harus seharusnya sudah berakhir begitu, bukan dilanjutkan lagi. Tapi sulit sekali untuk melepaskannya. Kayak gencet gitu ya guys. Oke, tarot ini kadang-kadang literally, kadang-kadang not literally guys. Bisa jadi ini juga keterikatan yang sangat kuat sekali, attachment yang aku lihat. Tapi yang jelas ini yang attach, yang nempel ini, dua-duanya bertanduk. Oke, berarti ini bukan yang baik. Oke. Yang attach saat ini atau yang nempel saat ini sama kamu bukan yang baik Pisces. Oke. Kita segera lihat kartu besarnya untuk kamu guys. Halo my Pisces. Please bless this reading for Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Sun, Mars. Love reading for the second weekly of January 2023. Thank you very much. Kamu sangat mengagumi seseorang Pisces, ada yang pesonanya luar biasa sekali, dan vice versa. Bisa jadi dia juga seperti itu ya, menganggapmu luar biasa sekali, cantik sekali atau ganteng sekali begitu. Pesonanya kuat sekali, magnetnya kenceng banget gitu ya. Oke, Ace of Wands. Wow. The King of Wands. Bisa jadi kamu yang King of Wands atau kamu dealing sama King of Wands. You know guys how tarot should be read. The Wheel of Fortune. Kemudian The Fool. Ya, kamu menjalani sesuatu unholy yang tidak kamu sukai Pisces, dan kamu ingin melepaskan diri, tapi kamu merasa sangat sulit untuk bisa melepaskan dirimu dari situasi ini kayak begitu ya. King dan Queen of Wands datang dalam satu meja, dalam satu tebaran begitu, maka kalian berdua sebenarnya sangat enjoy dengan hubungan ini Pisces, tapi sebenarnya tidak ada yang baik di situ. That's unholy. Selain unholy, kamu juga tidak menginginkan ini untuk jangka panjang sebenarnya bersama orang yang lagi kamu fokuskan saat ini ya. The Five of Swords. Kalian tidak bisa mencari titik tengah atau solusi terbaik untuk hubungan kalian ini. Yang jelas ini mungkin terselubung, kemudian nggak tahu masa depannya bagaimana. Oke, gitu dulu. Kita akan segera mengklarifikasi ya. Yang jelas Five of Swords ini adalah unwinnable, unbeatable, tidak bisa dimenangkan, tidak bisa dikalahkan. Oke. Call upon the Almighty God, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit. For my Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Entah kenapa aku ngerasa seperti menuntut kedewasaan semua yang menonton channel ini, karena ini akan berbau dewasa, oke. Death of Pentacles. Mungkin dia teman kantormu, Pisces.
kamu kerja satu perusahaan dengan dia, karena Eight of Pentacles muncul di sini guys. I'm not lying guys. Ya, Eight of Pentacles ini kolaborasi. Kalau bukan teman satu kantormu, atasanmu. Kalau bukan atasanmu, partner bisnismu. Kalau bukan partner bisnismu, kemungkinan vendor dan supplier kayak gitu ya, atau company dengan supplier. Yes. You guys did many times the unholy things, oke? Dan rasanya sulit sekali untuk bisa keluar dari situasi itu ya. Tapi yang terlihat di sini adalah kesempatan yang baik untuk melepaskannya di 2 minggu terakhir Januari 2023. The High Priestess, kemudian The Fool, yes. Kemudian The Hierophant. Jadi gini, Pisces, kalau memang bukan sesuatu yang holy, yang sacred gitu ya, kamu tahu itu nggak baik untukmu ke depannya, nggak baik untuk kalian berdua ke depannya, dan tidak ada yang bisa diharapkan dari hubungan yang kamu jalani dengan seseorang saat ini, you should stop that. Mumpung lagi ada kesempatan. High Priestess datang bersamaan dengan The Fool, dimulai dari kamu Pisces not doing anything anymore ya. Jadi kalau misalnya ada yang chat kamu, halo Pisces, udah pulang kerja, gue masih lantai 7 nih, kamu masih di ruangan, iya ketemu yuk, check in yuk, ngopi yuk, kayak gitu yang aku lihat di sini ya. Dan kemudian ini bukan hubungan yang resmi aku lihat guys, but you guys very attached to your person. Orang yang lagi dealing sama kamu saat ini sangat kuat attachmentnya. Dan itu devil ya, karena yang sedang gencet ini atau nempel ini adalah devil. Dua-duanya, bukan satu orang saja. Jadi kamu bukan sedang dijebak oleh seseorang, tapi kamu pun membiarkan dirimu terjebak ya. Let me clarify the center of the reading please, thank you. Karena muncul Wheel of Fortune sebagai challenge-nya guys, maka di 2 minggu terakhir Januari 2023, Wheel of Fortune akan ditegakkan untukmu. Itu major arcana di luar kendalimu ya. Ada nih kesempatan Pisces untuk menghentikan ini semua. Lo ikut nggak menghentikan atau mau stay di situ? Kemungkinan besar kamu sudah punya pasangan Pisces ya, karena King dan Queen of Wands datang di sini. Oke, The Emperor, kemudian dan kamu melakukan yang begini atau berurusan dengan seseorang yang saat ini single. Bisa jadi single mom atau single dad. Yes, The Wheel of Fortune diklarifikasi dengan The Wheel of Fortune, kemudian The Emperor, The Judgment. Yes, kayak harus diakhiri gitu. Ini peringatan SP1 untuk kamu Pisces, stop that. Kamu sudah terlalu jauh menyimpang ya. Kamu sudah terlalu berani guys untuk melakukan something unholy seperti yang terlihat di kartu ini. Sudah saatnya kamu melepaskan, karena kamu yang rugi guys. Kamu yang rugi ya. Something about your freedom, kemudian your youth, dan kemudian ability to fly. Tanpa kamu sadari, kamu saat ini sedang mengikat atau menjebak dirimu dalam hal-hal yang tidak baik, yang mengganggu pergerakanmu ke depannya Pisces. Kalau bukan kamu yang single mom atau single dad dan lagi berurusan sama seseorang yang masih resmi menikah, maka kamu adalah orang yang masih menikah, Pisces yang masih menikah saat ini, dan kemudian berurusan dengan seorang single mom atau single dad, janda atau duda ya. Oke. Let me clarify the Fool please for Pisces. Na 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 na. Siapa itu ya? Siapa sih itu? Yang sekarang udah berubah gaya itu guys, Sam Smith. Unholy. Di lirik lagu Unholy itu ada body shop, bukan body shop yang di mall tempat kalian belanja skincare guys, bukan. Body shop itu is like a brothel, rumah bordil, oke, tempat pelacuran, oke. Body shop yang disebut di lirik lagu si Sam Smith itu artinya rumah pelacuran ya. Jadi itu orang yang suka jajan-jajan, orang yang suka gimana, you know what I mean, oke. Makanya disebut unholy. Oke. Ada The Chariot, kemudian Arrow Sword, dan The Four of Swords ya. Kamu pun sebenarnya sudah capek dengan yang begini-begini ya. Artinya ini perselingkuhan aku lihat guys. Kamu udah nggak mau lagi sebenarnya Pisces. Aduh, mau sampai kapan sih begini-begini terus, tersembunyi terus. Dan kamu tahu setiap kali kamu melakukan itu dengan dia begitu ya, kamu kayak merasa bersalah, ada perasaan, aduh kok jadi begini sih, kenapa aku mengkhianati pasanganku misalnya begitu ya, kenapa aku melakukan ini ke pasanganku, atau aku bisa bebas
Karena King of Wands ya guys, kalau seandainya kamu sedang tidak punya pasangan, kamu bebas melakukan apapun mungkin ya. Kalau kita nggak bicara soal spirituality, karena memang dalam spiritualitas guys, untuk hubungan seksual itu memang bukan dengan sembarangan orang. Karena kalau kamu lakukan dengan sembarangan orang, kamu akan create memori yang akan sulit untuk dilepaskan ya. Ada proses cleansing istilahnya di situ. Kalau kita itu orang-orang yang free sex misalnya, yang kesana kemari akan ada proses cleansing yang dibutuhkan supaya kita bisa melepaskan bekas-bekas orang yang sudah menempel ke kita. Oke, ini mungkin terlihat atau terdengar lucu bagi beberapa orang begitu, tapi that's real. Itu untuk dalam spirituality ya, dalam tarot juga seperti itu. Maka tarot itu sangat-sangat tidak merekomendasikan untuk free sex seperti itu. Tapi kamu bisa ke siapa saja kamu mau, asalkan memang ada ikatan yang kuat kayak begitu. Nah, yang ini yang aku lihat setiap kali kamu melakukannya, kamu kayak menyesalinya, kayak ada yang salah di situ dan kamu mau keluar dari situ, mau lepas, ndak mau berlanjut lagi, ndak mau terikat lebih lama lagi dengan dia. Ya. Chariot, Eight of Swords, dan kemudian The Four of Swords. Eight of Pentacles yang muncul di sini, bagimu saat ini udah Eight of Swords. Beberapa di antara kalian mungkin sudah mencoba untuk menghindar, tapi sulit ketemu aja. Kemungkinan besar ini bos atasan ya. Kalau ditolak mungkin, aduh nanti dia mempersulit aku di pekerjaan atau karirku jadi hancur kayak begitu. No ya. Dia memang bisa melakukan itu, tapi rezekimu tidak akan pernah berubah Pisces kalau kamu berpikir seperti itu ya guys. Nah, tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan rezeki orang lain. Tidak akan ada ya. Semuanya akan digantikan tepat seperti jumlah yang harus kamu dapatkan. Okay. Let me clarify the world please. Thank you. Jasmine sudah datang Pisces. SP1 ya guys. Peringatan pertama, jangan tunggu sampai ada tower, karena ada tower itu SP2, SP3, kamu nggak naik gaji, kamu nggak dapat promosi, nggak naik gaji, dan kemudian nilai kamu jadi D nanti di akhir tahun 2023. Oke. The Three of Cups, The Queen of Cups, dan kemudian The World ya. Bisa jadi kamu mengingat-ingat seseorang yang mencintaimu sangat dalam saat ini, mungkin pasangan resmimu, atau kalau kamu lah si single mom atau si single dad tadi, kamu mengharapkan seseorang yang benar-benar clear mencintaimu, bukan hanya menginginkan tubuhmu. Yang benar-benar care samamu, yang peduli sama kamu, yang sayang samamu, yang paham tentang kamu, yang akan mendengarkan kamu kayak gitu. Karena Queen of Cups muncul di subconscious mind, that's the target guys. Yang kamu cari itu emotion, bukan body satisfaction. Bukan kepuasan tubuh kayak begini. Yang kamu pengen itu sebenarnya seseorang yang mencintai, yang mungkin terkamuflase guys di beberapa waktu sebelumnya. Karena di recent past ada The Two of Cups ya. Aku mau ingatkan kembali buat teman-teman Piscesku, bapak dan ibu, saudara-saudara Piscesku, The Two of Cups itu bukan hanya tentang cinta yang berbalasan. The Two of Cups itu bisa juga tentang ketertarikan yang berbalasan ya. Apapun yang kamu rasakan, dia juga merasakan hal yang sama. That's The Two of Cups. Pengertian The Two of Cups dalam secara umum. Ini yang terjadi di 6 bulan terakhir, mungkin bisa lebih lama aku lihat Pisces. Kamu tertarik dengan fisiknya atau posisinya atau karismanya atau karakternya, dan kemudian dia tertarik dari sisi yang lain ke kamu. Tapi yang jelas ada ketertarikan di antara kalian berdua yang saling berbalasan. Tapi yang kamu inginkan adalah Queen of Cups, artinya emotion, yang dia inginkan yang lain. Itu beda ya guys. Yang kamu target dari dia itu adalah perhatiannya, perasaannya ke kamu, menyayangi kamu gitu. Tapi dia tidak bisa memberikan itu ke kamu. Dan menurutmu saat ini yang kalian lakukan yang begini-begini ini adalah bentuk The Two of Cups. Padahal lihat tanduknya itu guys ya. Itulah jebakan The Devil yang terjadi padamu saat ini. Aku tidak akan bicara tentang agama di sini guys, karena sangat-sangat sensitif sekali membicarakan agama di readingan tarot. Apapun itu ceritanya ya, terlepas dari konteks agama, unsacred atau unholy sexual activity itu bukan hal yang direkomendasikan ya. The Queen of Swords, Knight of Swords, dan kemudian ada The Death ya. Terjebak ini aku lihat ya, dan kamu membiarkan dirimu terjebak. Jadi jangan salahkan satu orang saja Pisces. Jangan bilang kalau dia yang membuat aku masuk ke dalam keadaan yang seperti ini. Aku mah nggak mau lah. Kok nggak mau, kenapa terjadi berkali-kali? Karena memang aku lihat ada Knight of Swords yang berhasil menundukkan seorang Queen of Swords
Dan aku ngeliat ada beberapa di antara Pisces itu kayak dalam keadaan tertekan mungkin guys ya, secara tidak langsung kayak merasa takut menolak, segan menolak ya, saat dari beberapa waktu yang lalu begitu. Dan kemudian ada yang ditaklukkan, tapi yang ditaklukkan ini menerima dan mengikuti, tidak bisa bersikap tegas kayak begitu, sehingga yang unholy ini berlanjut hingga saat ini. Even tidak ada emotion di situ. Four of Cups. Ya sudahlah ya, yang terjadi terjadilah. Tidak perlu disesali. Yang penting kedepannya bagaimana Pisces, kayak begitu sih guys yang terlihat di sini. Karena Page of Wands datang, let me clarify the Page of Wands. Kamu hanya bisa mengharapkan Queen of Cups ini atau mengharapkan orang yang akan bisa serius memperhatikanmu, menyayangimu itu ketika kamu sudah terlepas dari devil ini. Dari ikatan-ikatan yang, you know what I mean, unholy ya. The Page of Wands please, thank you. Oke, the King of Swords, Ten of Pentacles. Iya, aku lihat dalam 6 bulan ke depan, kalau kamu tidak memanfaatkan the Wheel of Fortune ini, artinya kamu yang duluan menyelesaikan yang begini-begini ini, dia akan meninggalkanmu. Dia akan kembali menjadi King of Swords di near future, dan itu akan membuatmu kayak Amsyong, sial banget guys. Dan sialnya ini datang bersama the Judgment. Kemungkinan besar the Tower, I don't know. Tapi yang jelas ini akan menyisakan banyak pikiran ke kamu. Ini akan membuat kamu kayak menyesali lebih banyak hal. Sebelum ini terjadi, silakan diakhiri di 2 minggu terakhir Januari 2023 ini. Karena near future ini sampai 6 bulan ke depan ya guys. Bisa jadi sampai Juni atau awal Juli ya. Nanti yang terasa itu, penyesalan yang kamu rasakan itu nanti di awal Juli atau di akhir Juni, kalau kamu masih tetap mempertahankan keadaan yang begini-begini tadi. Ya, kalau seandainya kamu selesaikan di akhir Januari ini, peluang kedepannya untuk kamu menemukan the Queen of Cups ini mungkin terbuka guys. Karena itu targetmu ya, kamu kan sudah tahu apa yang mau kamu cari. Kamu itu guys, kalau udah tahu apa yang mau kamu cari, kamu harus mempersiapkan dirimu untuk mulai mencari. Mempersiapkan dirimu ketika yang kamu cari itu dapat, kamu ready. Kamu mencari orang yang mencintaimu, tapi kamu bersama orang yang tidak mencintaimu begini-beginian. Lah kalau orang yang datang mencintaimu muncul tiba-tiba di depanmu, kamu kan tidak ready guys. Makanya diredikan nanti di akhir Januari 2023 ya. Ini semua di stop katanya di sini. Sorry guys, itu kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan. Semua yang kamu lakukan saat ini sama dia yang ada tanduk-tanduknya tadi, itu dihentikan sekarang supaya proses Page of Wands atau mulai optimis kembali tentang kehidupan yang lebih baik, terutama untuk mendapatkan orang yang bisa benar-benar memberikan emotion ke kamu, bisa dimulai. Ketika itu dimulai, kesempatan terbuka. Nah, sialnya guys, kalau seandainya itu dimulai sementara kamu masih terikat dengan devil-devilan ini, kamu nggak bakal mendapatkan kesempatan itu, the Ten of Wands. Kamu pusing, banyak pikiran jadinya. Ini gimana nih ke depannya, bagaimana nih aku dengan dia, mungkin bisa jadi kamu akan jadi lebih tergantung ya guys, dan kemudian dia itu semakin tidak menghargaimu misalnya. Karena memang basicnya itu kalian melakukan yang begini-begini tadi itu dengan pemahaman yang berbeda. Kamu mengharapkan dia bisa mencintaimu, sementara menurut dia kamu itu ya hanya sekedar saja, bukan untuk the real love, bukan untuk the real deep emotion, hanya sekedar saja. Ya, yang aku lihat di sini kamu mengorbankan dirimu dan kamu yang menanggung kerugiannya sendiri sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Jadi silakan dimanfaatkan the Wheel of Fortune ini guys di akhir Januari 2023 ini untuk membereskan ini semua, dimulai dengan menegaskan dirimu ya, membuat dirimu lebih tegas untuk jadi High Priestess. Aku lihat di sini artinya stop it. Setiap ajakan apapun jangan pernah respon lagi dan kamu pasti bisa melakukannya, oke? For your own goodness. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Pisces dan tertarik untuk melihat nasihat dari universe untuk kamu dalam menghadapi 2 minggu terakhir Januari ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading untuk 2 minggu terakhir Januari 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Pisces. Dadah guys.